Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan, Jemaat Gereja Grace Sri Muda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Haleluya, dimanapun kita berada, mari kita datang bersama-sama dengan orang di dalam rumah kita, ahli keluarga kita, bersama-sama pada pagi hari ini datang memuji menyembah Tuhan melalui persekutuan kita, ibadah online kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap pribadi kita. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, baiklah terlebih dahulu kita sama-sama datang di hadapan Tuhan di dalam doa kita dan pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, Tuhan sekali lagi kami bersyukur pada pagi hari ini. Hari yang baru Engkau berikan bagi setiap pribadi kami, nafas yang baru dan kekuatan yang baru Engkau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang di dalam hadirat-Mu, di dalam penyembahan kami pada pagi hari ini, mempersiapkan hati kami Tuhan untuk ibadah kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini, apa yang kami bawa hari ini di hadapan Engkau, berbau harum dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau memuji, menyenangkan nama Engkau, meninggikan nama Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan sehingga akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dalam keadaan kami hari ini, PKP Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biar apapun yang terjadi, biar apapun halangan-halangan yang ada pada hari ini, biarlah itu Tuhan Yesus tidak akan memutuskan semangat kami, tidak akan menghalang kami untuk terus datang kepada Engkau, mencari Engkau, rindu haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya di kesempatan yang lain kami akan boleh bersama-sama beribadah secara fisikal di gereja kami. Dan hari ini secara khusus kami mau berdoa untuk ibadah kami. Tuhan yang menyertai kami, Roh Tuhan yang memimpin kami, dan Engkau hadir omnipresent ada di dalam setiap ibadah kami, baik yang ada di rumah kami masing-masing, di tempat kerja, atau dari manapun kami Tuhan, kami streaming pada hari ini, kami berdoa Tuhan yang menyertai. Begitu juga Tuhan Yesus dalam keperluan kami, setiap kami, baik itu dari segi internet connection, Tuhan kami berdoa supaya Engkau yang menolong kami, supaya ibadah kami hari ini kami boleh sertai dari awal sehingga akhirnya, bukan hanya karena kami, tapi karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Jadi mari pada pagi hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kita, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku Menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
Salam jemaat Tuhan, Gereja Grace Church Sri Muda dan semua yang bersama dalam kebaktian dalam maya ataupun online pagi hari ini. Terima kasih kerana hadir dalam kebaktian kita. Saya bersyukur kita dapat bersatu sekali lagi dalam penyembahan dan pujian kita baru pagi tadi. Dan saya bersyukur kepada Bapa yang di surga yang memberi kita masa yang ini untuk kita bersama. Ya, kita tetap bersyukur dan memberi segala pujian bagi Dia, Yehova Bapa, karena belas kasihannya yang amat besar. Dia telah mengeruniakan kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Oleh itu, kita memiliki harapan yang tidak akan binasa. Dan kita mengharapkan suatu warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, tersimpan untuk kita di surga. Itulah yang menyatukan kita, karena kita mempunyai harapan. Harapan yang Dia telah sediakan, yang Dia berikan bagi kita dalam anaknya Yesus Kristus. Karena Yesus telah mati dan dibangkit semula. Dan sekarang ada di surga. Ini ya harapan kita. Dan kita akan tetap bersama dalam pujian, dalam kebaktian kita. Walaupun kita sekarang berada di rumah dan tidak di gereja. Tapi kita mengambil masa untuk bersatu pada pagi hari ini dalam kebaktian kita. Pagi hari ini, jemaat yang dikasihi, satu firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah yang bertajuk menghadapi hari yang mencabar. Ini terdapat dalam Injil Matius bahagian 16 ayat 21 dan 20 hingga 28. Dan saya akan ini adalah bahagian yang pertama dalam dari firman Tuhan, petikan firman Tuhan ini yang kita sama belajar pagi hari ini. Oleh itu, sebelum kita sambung terus dalam firman Tuhan yang kita sama-sama belajar, saya minta kita mengambil masa ini untuk menyerahkan masa ini dan juga diri kita kepada Tuhan, untuk Tuhan yang menolong kita, baik saya yang menyampai, baik juga kamu yang mendengar, supaya apa yang Tuhan sampaikan kepada kita ini adalah menyentuh hati kita dan benar, dan kita akan mengambil tindakan. Biar minta Roh Kudus Tuhan untuk menolong. Oke, saya dalam menyampai dan juga kamu yang mendengar, supaya kita mengerti, mata hati kita terbuka, roh kita terbuka untuk memahami firman Tuhan ini dan juga akan melakukannya. Baik, kita ambil masa ini sedikit untuk membawa firman Tuhan dan masa kita di hadapan-Nya. Haleluya. Yehova Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami dapat bersatu pada pagi hari ini Tuhan, untuk mendengar dari sabda firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, ini adalah firman-Mu dan ini adalah ajaran-Mu, dan kami menghormati, kami meninggikan firman-Mu di tempat ini. Oleh itu Bapa, dengan rendah hati bagi saya yang menyampai, Bapa lindungi hamba di salib Yesus dan darah Yesus Kristus yang atas hamba yang menyampaikan, dan juga para anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerah Tuhan hati mereka juga, supaya Roh Tuhanlah yang akan menolong, memahami dan yang menggerakkan hati kami atas firman-Mu ini Tuhan, supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan ajar dan katakan untuk kami pada pagi. Terima kasih, kami menyerah masa ini, kami minta supaya kuasa-kuasa kegelapan kami hancur, kami putuskan segala kutuk dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Kami bersama dalam
penyampaian firman-Mu, pendengaran firman-Mu ini adalah dalam keadaan yang baik, karena Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesua Mesias, kami berdoa. Amin. Baik, kita membukakan firman Tuhan. Kamu yang ada, buka dalam Matius bagian 16. Kita akan baca mulai ayat 21 hingga 28. Saya akan membaca untuk kita menggunakan AVB, Alkitab versi Borneo. Dan saya harap kita, terjemahan baru, kamu boleh juga buka dalam Matius bagian 16 ayat 21 hingga 28. Saya baca untuk kita. Sejak itu, ayat 21, sejak itu Yesus mula berkata terus terang kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan daripada pihak pemimpin masyarakat, ketua imam dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkit semula. Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia. Tuhan, semoga Allah jauhi semua itu daripadamu. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu. Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus, pergi dari sini iblis. Engkau batu sandungan bagiku, karena kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara manusia. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup. Dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya kenaku akan memperoleh hidup. Apa gunanya jika seseorang memperoleh ke seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti untuk hidup itu? Sudah hampir waktunya Anak Manusia datang bersama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu dia akan memberikan balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, berapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Haleluya, puji Tuhan atas pembacaan firman Dia yang kita baru baca tadi. Firman Tuhan atau tentang tajuk ini, seperti saya kata, saya bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah pengajaran daripada ayat 21 hingga ayat 24. Dan bagian kedua nanti adalah ayat 25 hingga 28. Mengapa saya membahagikannya kepada dua bahagian? Adalah karena terlalu banyak kebenaran dan juga keberatan, kesungguhan, yaitu the truth and seriousness. Bahagian petikan firman Tuhan ini we have to take it seriously. Kita tidak boleh ambil mudah dan perlu mengambil masa untuk meneliti ajaran-ajaran ini. Kedua, seperti saya kata selalu, kita tidak mahu salah tafsir kata Tuhan Yesus. Jadi kita perlu juga mengambil masa, karena kita perlu mengerti perkataan yang Yesus gunakan. Dan adalah kita juga kena sentiasa berhati-hati tentang firman Tuhan. Ya, bagi kami yang menyampai sangat berat, karena kami mesti berhati-hati tentang apa yang kami sampaikan. Adakah benar apa yang kami sampaikan itu bersesuai ataupun maksud yang Tuhan katakan, yang mahu sampaikan dalam petikan firman itu. Dan juga bagi kita yang mendengar juga, kita juga mesti berhati-hati.
untuk menilai firman Tuhan yang disampaikan. Adakah ianya selaras dengan apa yang dalam firman Tuhan, atau doktrin dalam firman Tuhan. Jadi itulah saya membuat kita perlahan kita kena memahami firman Tuhan ini dengan sebolehnya, sebenarnya. Dan juga apa yang saya dapat dari firman Tuhan ini, saya percaya sangat bersesuaian atau bertempat dengan keadaan hidup kita yang percaya pada masa ini. Kita menghadapi kehidupan yang tidak normal lagi, yaitu keadaan yang tidak pernah dilalui dalam kehidupan kita sebelum ini. This is unprecedented moment of history. Oleh itu saya harap ajaran-ajaran Tuhan Yesus ini bangunkan kita. Wake up us. Bangunkan. Kalau kita masih memikir hari-hari atau yang akan datang adalah akan sama atau balik sama seperti dahulu kala, seperti biasa. I hope this word of God that we learn today, wake us up or shake us, so that we understand we are living in a unprecedented moment of history. Karena tidak mungkin kita akan balik seperti dulu kala. Tidak mungkin kita dapat berpatah balik lagi. We have moved. Okay? We have moved already. Where the bridge of returning back has been cut off. Terlalu banyak sudah resource, usaha nyawa digunakan dalam rancangan kejahatan yang kita lalui sekarang ini. Jadi ada berapa ajaran dan petikan firman Tuhan ini yang kita perlu telitikan dan ambil sebagai pegangan bagaimana kita menghadapi hari yang mencabar ini. Jadi kita akan firman Tuhan yang seperti kata kita akan ambil daripada bahagian petikan ayat 21 hingga 23. Jadi kita akan belajar setiap ayat ini. Dan kita bisa percaya Tuhan menuliskan cerita apa yang ini adalah kena ada pengajaran. Ada pengajaran. Karena firman Tuhan ditulis bukannya ditulis sebagai satu cerita yang tidak yang untuk cerita saja. Tapi dalam apa yang Tuhan tulis ada nubuat. Ada pengajaran untuk umat Dia. Dan kita akan sama belajar setiap ayat. Dan juga perkataan. Beberapa perkataan yang kita dapat dari ayat ini. Karena ini adalah cara Tuhan melakukan firman Tuhan itu. Apa yang diterangkan itu adalah ada perkataan yang utama yang kita akan perhatikan. Kita mulai daripada ayat 21. Saya baca sekali lagi ayat 21. Sejak itu Yesus mula berkata terus terang kepada murid-muridnya bahwa dia harus, sebenarnya di sini sepatutnya mesti, kena must dalam King James. Dia mesti pergi ke Yerusalem dan menanggung
banyak penderitaan daripada pihak pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkit semula. Kita melihat satu perkataan dalam bahagian pertama dalam petikan ayat ini. Sejak itu Yesus mula berkata terus terang kepada murid-muridnya. Berterus terang. Okay? Is to show, to explain. Bahasa Inggris. Berterus terang. Dalam perkataan Ibrani dia yara, iaitu macam to throw, shoot, cast, or pour. Juga lay, to lay ataupun tersusun. Open, terbuka. Set, terhidang. Okay. So itu perkataan berterus terang ini. Bagaimana dalam keadaan begini? Dalam apa yang kita lalui. Now kita kena berterus terang tentang apa yang sedang berlaku dan akan berlaku. Kita tidak boleh berselindung, okay, dengan apa yang berlaku. Now tidak ada lagi kata ataupun fasa ataupun masa untuk political correctness. Okay? Tidak. It's not. We cannot use political correctness now. No more talk to appease. Okay? So that you feel good or accepted. Political correctness. Tidak ada masa untuk berdiplomasi lagi. You have to be berterus terang tentang yang sedang berlaku. We have Jesus. Dia berterus terang. We stop the nonsense of what the mainstream media narrative. Juga kita tidak boleh berada di tengah-tengah atau di atas pagar. It's either black or white now. Hitam atau putih. We are living in this time. Ini adalah masa untuk kita akan membuat keputusan. Ini adalah tentang hidup atau mati. Malah untuk menentukan hidup kekal atau kematian kekal. Macam masa sangat dekat sudah untuk Injil atau berita baik Tuhan Yesus berakhir. So ini adalah hari untuk kita menghadapi reality, kenyataan. So how we face it? We have to face it like a tiger or like a lion. We have to face. We cannot hide anymore. Bukan menghadapinya seperti tikus, lari. No. It's so dire days now. In these last days. So, ini, we have to speak the truth. We have to open of the truth, of what is happening. Dalam pada itu, yaitu namun juga we have to be wise. Kita sebagai merpati, yaitu dengan ketulusan hati, dengan penuh kasih, dan juga dengan kebijaksanaan dari Roh Kudus. Oke. Yang kita hindar atau tolak adalah jangan orang lain yang menentukan tindakan kita. Oke. Jangan sekali kita membuat suatu keputusan tanpa membuat penilaian ataupun selidikan. Jangan membuta tuli kena kata orang lain. Kita membuat satu keputusan itu dengan fakta. Ada fakta yang benar. Karena saudara yang kekasih, mereka yang beriaya kepada kamu untuk kamu membuat satu keputusan itu, tidak pasti mereka akan bersama kamu. Mereka akan meninggal kamu bila sesuatu terjadi kepada diri kamu.
No, kita tidak radikal, membuta tuli, tapi adalah dalam firman Tuhan, yaitu kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Okay, we have to talk truth. We have to sow now. That is what Jesus did in these last days. Have to sow. Okay, have to explain. Berterus terang now. Dan juga, seperti saya kata, yang bagian kedua dalam ayat ini, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. No, it's not. Seperti kata, it's not harus. It should be must. Mesti dia pergi ke Yerusalem. Dalam banyak King James, must. He must go. So there is a must here. Dalam bahasa Ibrani dia sa, yaitu narrow, tight, sempit, distress, straight, oppress, hard, feeble, flint, keras. It must. It mean tidak boleh dielakkan. Bagaimana sempit, susah, tantangan dia. Terpaksa dihadapi. He must go. Oleh itu mesti bersedia ditetangi. Must ready to confront. Yaitu hanya ingat tujuan asal dan tepat ditujui. It is just like memiliki jiwa dan semangat seorang pejuang. A warrior spirit. This is we have to have this. It must, yaitu, so to do this, it has to kena tahu tujuan dan tepat ditujui, supaya kita ready, bersedia, ready to confront, bersedia ditetang apa juga di hadapan. Dan tempat yang ditujui adalah Yerusalem. Now you have to know where your destination. Kota Yerusalem, yaitu kota Allah di surga. Bagaimana ada Allah, Shalom, mendiami kota itu. Jadi dalam kita menghadapi untuk tetangi, mengapa kita mesti lewati semua, adalah kita kena ada tujuan. Dan tujuan, dan dalam tujuan dan destinasi mesti ada unsur Allah dalamnya. Allah yang mesti berada dalam semua tindakan, keutamaan, dan pengakhiran. Now that is how we have to face the reality. But we have to, it's a must. We cannot run away. You have to tentang. Okay? That's why you need, sangat penting, adakah Allah menjadi keutamaan atau diri sendiri dalam tindakan, keputusan yang diambil. Kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Oleh itu kita juga yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita, dan berlari dengan gigih dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita. Ayat 2.
Marilah kita mengarah mata kita kepada Yesus, pelupur dan penyempurnaan iman kita. Untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya, dia telah menanggung seksa salib tanpa menghiraukan pengaiban itu. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dan this is how Jesus faced his last days. No, we have kita telah melepasi pertengahan jalan. I believe in God plan. We are really sangat dekat dengan garis penamat perlombaan kita. We already pass the middle way. Pertengahan dalam perlombaan ini. Kita sangat dekat sudah dengan garis penamat. Oleh itu kita mesti sepatutnya mesti ada dalam fasa yang berbeza dari selama ini. Seperti seorang pelumba juga. Dia melihat garis penamat di hadapan. Dia sudah boleh nampak. Therefore, he has to it's not like the way that he has run previously, but he should change already his pace and his commitment. Kita sudah berada pada halangan yang terakhir. We almost there. Halangan terakhir ini akan menentukan menang atau kalahnya kita. Kita mendapatnya atau hilang. Make it or lose it. We are generation that is so unique. Kita adalah generasi yang sangat unik, yang berada dalam era yang unik, yaitu pengakhiran dalam rancangan Allah. Dispensasi Allah atau garis masa Allah untuk umat manusia. We are there in this last dispensation. The timeline of God for human being. We are in the close to the finish. Oleh itu, kita akan berdepan untuk membuat keputusan yang susah, tapi mesti dibuat. Mesti dibuat keputusan. You cannot run away. Tapi biarlah keputusan itu sesuatu yang bijak dari Tuhan. Ya, keputusan kita adalah kena kita mengenal Tuhan. Dan kita akan menyerah kepadanya keputusan yang kita buat. Karena Tuhan yang berada dalam keputusan kita, Dia akan bersama kita dalam keputusan yang dibuat. Kita menyerahkan keputusan itu dalam tangan Tuhan, walau bagaimana susah atau besar akibat keputusan itu secara manusia. There are things that we have to leave it to God. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 7. This is how we put when we make that keputusan. Yesaya 50 ayat 7. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Oleh sebab itu pula aku menetapkan hatiku seteguh batu api. Dan aku tahu bahwa aku tidak akan malu. Yezekiel juga 3 ayat 9. Kujadikan pendirianmu seperti batu api yang lebih keras daripada batu gunung.
Jangan takut kepada mereka dan jangan kecut hati melihat muka mereka, karena mereka merupakan keturunan kaum yang derhaka. So, that is how we face. We have to make the decision. We have to make our keputusan. Tapi adalah bersyukur kita menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Dan kita akan bertetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan bersama dalam segala keputusan yang kita buat. Dan bagian ketiga dalam ayat ini, ayat 21c, dia menanggung banyak penderitaan daripada pihak pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh. Yaitu dia menanggung banyak penderitaan. Dalam bahasa Ibrani dia aunau. Even itu afflict, oppress, humble, be afflicted, be bowed down. No, dalam keputusan yang kita buat. Ya, we expect menerima dan mengalami kesiksaan pada tubuh dan jiwa. No, ada penderitaan. Keputusan dibuat akan ada akibatnya. Keputusan yang dia ambil akan membawa akibat atau pada. Sebenarnya juga tidak membuat keputusan juga ada satu keputusan dan akan ada akibatnya. Jadi bagaimana? Ada akibat yang membawa kebaikan di akhirnya. Ada juga keputusan yang diambil membawa akibat yang menduka cita dan penyesalan yang sangat menyedihkan. So there's two. Apa juga keputusan kita buat, ada akibat. Ada akibat yang membawa kebaikan di akhir. Ada juga akibat dari keputusan yang diambil yang akibatnya membawa duka cita dan penyesalan yang sangat menyedihkan. Tapi hanya keputusan yang dia ambil, yang berpandang kepada dan mengutamakan Allah, walau pahit manapun, sampai kepada kematian. Tapi kematian bukan pengakhir. Seperti di akhir ayat ini, ada kebangkitan. Yaitu akan ada, ianya akan dibangkitkan. Ada kehidupan yang baru selepas semuanya itu. Yaitu kita melihat pergi pada bagian 2D. Tapi pada hari ketiga akan dibangkit semula. Ada bangkit semula. Puji Tuhan. To be raised again. Ada resurrection. No, ada kebangkitan. Kematian dikalahkan. Ianya bukan pengakhiran. No. Atau kekalahan, tetapi dibangkit dalam kemenangan. Menanggung penderitaan. Sampai dibunuh. Tetapi itu bukan pengakhir. Yang dibangkit semula. Tubuh mereka boleh matikan, tapi tubuh yang baru dan maut tidak akan berkuasa, akan diberikan. Hidup atau mati, keputusan dalam Tuhan Yesus akan menerima tubuh yang baru. Yaitu hidup atau mati. Okay? Kalau kita hidup ataupun mati, bila kita membuat keputusan dalam Tuhan Yesus, baik kita hidup atau mati, kita akan menerima tubuh yang baru pada hari pengangkatan. Ya, seperti kita
tema kita, pengharapan penuh berkat dan penyataan kemuliaan. Pengharapan pada hari itu, kalau kita hidup ataupun mati, kita akan menerima tubuh yang baru, dibangkit semula. Tesalonika 4:14 hingga 17. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan hidup semula. Kita juga percaya bahwa mereka yang beriman kepada Yesus dan kemudiannya mati akan dihidup semula oleh Allah untuk hidup bersamanya. Haleluya. Ayat 15. Inilah ajaran Tuhan yang kami sampaikan kepadamu, bahwa pada hari kedatangan Tuhan yang masih hidup, mereka kita yang masih hidup, tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Pada waktu itu, Tuhan akan turun dari surga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup ketika itu akan diangkat bersama ke awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Thank you, Lord. Puji Tuhan. Ya, itu tentang keputusan kita yang kita akan buat. Itu jaminan bila kita membuat keputusan yang dalam Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Tuhan ada dalam keputusan kita. Karena di ayat 21 di bagian ini, kena ada tentangan, yaitu daripada yang menentang daripada pihak pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Siapa mereka ini? Ini adalah pihak yang berkuasa, pemimpin masyarakat. Kena ada yang antara pemimpin-pemimpin ini, ada di kalangan pihak ini yang dikuasai oleh kuasa lain. Ketua imam, ini ada mereka yang sangat berpengaruh. Pengaruh dalam segalanya. Dalam sistem yang ada dalam dunia ini. Dan juga ahli Taurat, pihak yang berpengetahuan. Oleh itu, bagaimana kita boleh mempercayai mereka yang sememangnya mau mendatangkan kemusnahan bagi diri kita. Puji Tuhan, pengajaran daripada ayat 21. Dan kita masuk dalam pengajaran ayat 22. Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia, "Tuhan, semoga Allah jauhi semua itu daripadamu. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu." Yang pertama, Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia. Menarik dan menegur. Ini adalah sifat, amalan, sebutan kita yang akan kita lakukan. Yang biasa akan kita lakukan bila kita mendengar sesuatu yang akan membawa suatu peristiwa yang memberbahaya atau yang menyedihkan. Ini secara semula jadi, we all have this feeling. Semua kita mempunyai perasaan untuk menyelamatkan. Jadi ini yang Petrus lakukan. Dia menarik Yesus dan menegur Yesus. Yaitu kita akan melarang atau menentang sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Malah kita berfikir kita layak memberi nasihat dalam keadaan begitu.
kita akan dan selalu akan berkata seperti Petrus, yaitu ayat 22 ini. Tuhan, semoga Allah jauhi semua itu daripadamu. No, adakah ini yang kita sering dengar dari orang ketika ini? Yaitu orang menggunakan nama Allah. Kita dengar dari orang yang mengatakan seperti, ini adalah pemberian Allah kepada umat manusia. Bersyukur kepada Allah karena ada suntikan ini. Mereka menggunakan nama Allah atau melibatkan Allah karena fikir ini cara Allah menjauh mereka dari apa yang mendatangkan kemudaratan. Tapi yang kurang tepatnya adalah mereka tidak tahu adakah benar Allah melakukan perkara ini. Yang pasti Allah tidak pernah memberi atau melakukan sesuatu yang berbahaya atau mendatangkan mudarat kepada manusia. Tidak mungkin dia mencampuri atau mengadakan sesuatu yang di luar yang sudah dia lakukan yang terbaik untuk manusia. Salah satu adalah imunisasi secara semula jadi yang dia sediakan dalam darah dan sel manusia yang boleh melawan bahan luaran seperti bakteria, virus dan sebagainya yang boleh membawa penyakit kepada tubuh manusia. Yang pasti saya bersyukur adalah bahwa tubuh saya adalah suatu yang telah, walaupun yang telah jatuh dalam kutuk Allah oleh dosa, dia mengekalkan rekaannya untuk kehidupan dalam dunia yang telah dalam kutukannya ini sesuatu sistem untuk melawan bahan luar masuk dalam tubuh yang membawa penyakit. Nah, walaupun tubuh dalam kutukan, tapi apa yang telah reka untuk menolong kehidupan dalam dunia ini masih terjadi. Sangat sophisticated dari apa yang manusia lakukan. Ya, ada masanya tubuh saya merasa lemah, tapi pasti akan pulih dengan kena apa yang Tuhan letakkan dalam tubuh saya. Sistem melawan penyakit dalam dalaman saya yang melawan bahan luar yang masuk untuk membawa penyakit. Jadi yang pasti apa yang ditawarkan tidak lebih baik daripada yang Allah telah sediakan atau lakukan dalam tubuh saya. Juga yang saya pasti saya memuji Tuhan adalah karena pada masa ini dapat banyak bahan rujukan untuk saya membuat penilaian dan mendapat pengetahuan dan membandingkan fakta-fakta. Dan ayat 22 sih. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu. Semua tidak boleh berlaku kepadamu. Ini adalah juga kebiasaan. Satu yang biasa yang kita dengarkan. Bila sesuatu atau kita adalah dalam keadaan ketakutan. Yang kita dalam keadaan ketakutan, kita akan berkata, semua itu tak boleh berlaku kepadamu. Saya percaya ramai kita mengatakan itu. Saya percaya ramai yang mengatakan itu dan ini kerana mempunyai niat. Mungkin memang niat mereka baik dan mahu membantu. Tapi adakah itu sebenarnya tujuan yang benar dalam rancangan Allah? Yang penting rancangan Tuhan terjadi. Rancangan Allah terjadi. Kita tidak boleh memilih sebenarnya. Kita tidak boleh memilih rancangan Tuhan. Tidak ada pilihan dalam rancangan Tuhan. Dia terlalu tinggi dan berdaulat untuk kita ciptaannya ini mengetahui lebih daripada apa yang baik untuk kita.
Seperti dalam buku Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Sesungguhnya rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Ada perkara yang kita berserah dan bergantung kepada Dia. Kita hanya boleh beriman kepada Dia. Dan yang pasti, kita ketahui Dia adalah Allah yang baik dan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi Dia. Jadi, itu pengajaran dari apa yang Petrus lakukan dalam keadaan begini. Kita ambil pengajaran ini, bahwa kita tidak boleh bergantung kepada cara manusia. Ada masanya kita kena berserah dan bergantung kepada Allah, kepada Dia, kepada Tuhan, dan beriman kepada Dia. Dan saya kata, kalau kita ada perhubungan dengan Dia, kita ketahui bahwa Dia adalah Allah yang baik dan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi Dia. Dan ayat 23, Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus, "Pergilah dari sini, iblis. Engkau batu sandungan bagiku, karena kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara manusia." Itu Yesus yang 23 ini. Kita bagi ayat nih. 23, Yesus berpaling. Kita melihat perkara ini. Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus. Okay? Berpaling mean he turn. He turn in bahasa Ibrani panau. Yaitu dia berpaling untuk menghadap. Dia berdepan, berpadang mata. Tidak tunduk dan mengaku. Yaitu mesti berani berdepan dan menyatakan keputusan kita adalah muktamad. Kita tidak boleh berganjak dari keputusan yang diambil. Tuhan Yesus berpaling, berdepan dengan Petrus. Dia tidak berganjak di keputusan yang diambil. Dia ini adalah seperti 3 sekawan, Meshak, Sedrak, dan Abednego. Biar ini, dalam kita membuat pendirian, we have to face it. Dengan berani. Dengan muktamad. Tidak boleh bergoyang dari keputusan yang diambil. Seperti 3 sekawan, Meshak, Sedrak, dan Abednego. Dalam buku Daniel, ayat 3, 16 dan 18, saya baca. Sedrak, Meshak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Kalau harus demikian, maka Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu. Dan Dia akan melepaskan kami daripada tangan Tuanku Raja. Tetapi, kalaupun tidak, harap Tuanku Raja maklum bahwa kami tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan Tuanku dan tidak mahu menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, we have to face it.
with boldness. We have to face and make keputusan, bertekad dalam keputusan kita. Ayat 23b, pergilah dari sini iblis. Kita perlu tahu dan ingat, salah satu adalah iblis boleh menggunakan pelbagai cara untuk kita tidak melakukan rancangan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita menyimpang daripada rancangan Tuhan. Dia boleh menggunakan berbagai cara. Dan kita mesti tahu juga, ya, karena iblis yang menguasai dunia ini, dia boleh pakai sistem dunia atau orang untuk kita tidak melakukan rancangan Allah. Yesus tahu bahwa iblislah yang mencocok atau menyebabkan Petrus mahu menghalangi Yesus melakukan rancangan Allah dalam hidupnya. Oleh itu, kita kena ingat juga, bukan seseorang itu yang menyuruh kita melakukan apa yang bertentangan rancangan Tuhan atau menentang dia, tapi iblis yang menggunakan dia tanpa dia sadari. Itulah kita tidak boleh menyalahkan dia, tapi mengampuni dia. Dalam kebutaan hati yang dikuasai oleh iblis, yang masih dalam kegelapan, itulah sebab dia melakukan perbuatan jahat untuk kita tidak hidup dalam rancangan Allah. Dan yang ketiga, dalam bagian ketiga yang terakhir dalam ayat 23c ini, engkau batu sandungan bagiku, karena kamu tidak berpikir secara Allah, tetapi secara manusia. Jadi, apa yang kita dengar di luar adalah secara manusia. Pemikiran secara manusia. Pasti bukan dari atau secara Allah dan rancangan Allah. Manusia berpikir untuk kehidupan dunia ini saja. Manusia fikir menyelamatkan diri lebih penting. Menyelamatkan tubuh lebih penting daripada kehidupan rohani, daripada kehidupan kekal. Manusia fikir mempertahankan hidup tubuhnya lebih penting dari kehidupan yang daripada Tuhan. Jadi ada kalanya perasaan kemanusiaan kita boleh menjadi batu sandungan bagi rancangan Allah dalam keadaan tertentu. Ada kalanya cara manusia, perasaan manusia boleh menjadi batu sandungan. Jadi kita kena berhati. Dan akhir, apa tindakan kita? Saya harap firman Tuhan, roh Tuhan telah menyentuhkan hati kamu. Daripada firman Tuhan ini, bagaimana, apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus dalam dia menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat dalam hidup dia. Di akhir hidup dia. Bagaimana dia membuat keputusan. Jadi saya harap ini saya tambah saja. Biar roh Tuhan yang menolong kamu
Now have to wake you up. Apa yang dia mau sampaikan dari petikan firman Tuhan. Jadi ini saya sorkan. Saya tambahkan saja. Tapi biar apa yang Tuhan nyatakan dalam hati kamu, itulah yang kamu buat. Itulah yang kamu lakukan. Apa Roh Kudus gerakkan dalam hati kamu, itu yang kamu kena berpegang. Jadi pilih, ya, satu, pilih rancangan Allah dalam hidup. Okay? If you make this decision, if that the will of God, the plan of God dalam hidup kamu, it will not, as we know, as the word of God says, you will not be disappointed. Jadi itulah, pilih rancangan Allah dalam hidup. Buatlah keputusan yang adalah rancangan Allah dan mengutamakan Allah. Keputusan yang adalah rancangan Allah dan yang mengutamakan Allah. So that is, make that choice in your decision. Yaitu mesti ianya berpandukan, this is the will of God. I know this is the will of God. Then I put God first in it. Mengutamakan Allah. Karena jiwa kamu adalah lebih berharga dari tubuh kamu. Dan buatlah bijak keputusan. Ketika kata, Tuhan mesti ada dalam keputusan itu. Rancangan dia, keutamaan dia. Because your soul is more precious. Than your tubuh, or than your physical life here. Karena tindakan kita menentukan di mana jiwa kita akan berada. Dan bersama Tuhan. Karena itu keputusan yang mengutamakan dan dalam rancangan Tuhan. Atau tidak bersama Tuhan. Akan bersama iblis. Karena meninggalkan Tuhan. Memilih apa yang iblis tawarkan. Terima kasih karena firman Tuhan yang kita dengar. Baik kita menyerahkan firman Tuhan ini. Suatu yang sangat serius, berat. But it is a wake-up call. And how we live in these last days. Bagaimana kita menghadapi hari yang mencabar di zaman akhir ini. Di akhir zaman. Okay. Baik kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan juga saya ambil kesempatan ini bagi yang belum memberi hidup kepada Yesus Kristus. Saya berharap kamu berbuatlah seberapa segera. Karena kita melihat apa yang terjadi dalam dunia sekarang adalah sangat jahat. Kita melihat peperangan sedang terjadi di kota di Israel. Kita melihat keadaan ekonomi, malapetaka, pandemik yang berlaku. Sangat jahat. Tetapi Tuhan Yesus
mau memberi hidup yang kekal untuk kamu, dan juga akan dibantunya serta Roh Tuhan yang memberi kamu kebijaksanaan, menolong kamu dalam menghadapi hari yang jahat. Hanya Tuhan mau kamu percaya kepada Dia, yaitu dengan mengakui dan percaya yang Yesus Kristus mati untuk menyelamatkan kamu dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup, dan kamu memberi hidup kamu sepenuhnya kepada Dia. Dia adalah satu-satunya Tuhan bagi hidup kamu. Itu saja. Itu adalah keputusan juga yang menentukan kehidupan jiwa kamu. Bagi kita orang Kristen, dalam hidup kita juga akan menghadapi keputusan, walaupun ini sudah kita buat keputusan mengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi juga kita juga mesti membuat keputusan untuk bersama Tuhan dalam rancangan Dia. Dan ini juga keputusan yang kamu kena buat untuk kamu memiliki hidup yang kekal, untuk akan bersama dengan Dia dan hidup diberi kebijaksanaan dalam kehidupan kamu. Mari kita berdoa. Yehova, Engkau yang di surga, Engkau yang bertata, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi memberi kami pengajaran. Bagaimana kami umat-umat-Mu Tuhan berlaku dalam menghadapi hari-hari yang mencabar di zaman akhir ini, ataupun di akhir zaman ini. Oleh itu Bapa, kami minta, Bapa, biar firman-Mu ini menolong kami benar mengutamakan Engkau, memilih Engkau dalam semua keputusan kami. Kami mahu Roh Kudus akan menolong kami membuat keputusan yang bijak, yang dalam Tuhan. Oleh itu Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami menyerah firman-Mu ini, supaya kami anak-anak-Mu tetap bersama Engkau, dan kami anak-anak-Mu akan bersama seperti firman-Mu diangkat. Karena itulah tema kami Tuhan, supaya kami bersama Tuhan diangkat pada hari pengangkatan. Oh Tuhan, kami mau bersama dengan Tuhan Yesus, karena kami memilih Engkau. Kami bertekad memilih rancangan-Mu dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, bagai apa juga yang terjadi dalam dunia ini, kami tetap memilih Engkau. Dan kami bersyukur Engkau akan memberi kami kekuatan, akan memberi kami kebijaksanaan, karena Roh Tuhan yang ada dalam kami adalah lebih besar daripada Dia yang ada dalam dunia. Kami bersyukur Tuhan, dan Tuhan biarlah darah-Mu, Yesus Kristus, Yesua Masiah, darah-Mu atas kami anak-anak-Mu. Kami milik-Mu Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan, kami bersyukur, kami tetap dalam Engkau, kuat dan bertekad untuk memilih, membuat keputusan yang adalah dalam rancangan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang menolong kami. Dan kami tahu Tuhan tetap menolong dan akan menolong kami. Karena Engkau yang berkuasa atas semuanya, Yesus. Engkau lah yang diberi kuasa di bumi dan di surga, dan dalam-Mu kami anak-Mu percaya, dan dalam-Mu kami mau dijumpai adalah karena apa yang Kau telah lakukan dan siapa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh Kudus akan menolong, menguatkan hati kami dalam menghadapi hari yang mencabar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesua Masiah, kami berdoa. Amin. Saya akan
menyampaikan berkat Tuhan, God blessing upon you and your family. Biarlah Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Yehova menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Yehova menghadap wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Yehova, kami bersyukur dan biarlah kami menantikan kedatangan Yesus Kristus. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.